ya kan, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Nah, di PP ini kan kalau saya tidak salah di peraturan komisi, Pak Menteri, ya di situ tidak dipersoalkan usia. 35 masih bisa jadi ASN. Corong Edukasi, pusat informasi pendidikan terupdate. Bapak-bapak, teman-teman, pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya banggakan, Pak Menteri, Pak Ketua Komisi ASN, Pak Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan jajarannya semua yang hadir di ruangan ini. Pak Menteri, kami sudah mendengar tadi paparan singkat tapi padat dari Pak Menteri mengenai ASN ini yang meliputi PNS dan P3K. P3K ya yang dibagi dua sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2017 ya tentang manajemen PNS dan PP 49 2018 tentang manajemen P3K. Memang jelas dalam pemaparan Pak Menteri ya cukup bagus, Pak, dan kita apresiasi ya Pak Menteri dengan pemaparan ini, dan kami yakin Pak Menteri betul-betul tegak lurus ya kan, lancang depan di dalam penerimaan CPNS ini, Pak Menteri. Saya kenal betul Menteri kita ini karena kita merah membara sampai saat ini, kan begitu, dan saya tahu pola pikir beliau dan saya tahu karakter dan mentalitas beliau. Tapi satu hal, Pak Menteri, dan ini apa namanya untuk Komisi ASN dan Pak Kepala Badan Kepegawaian Negara. Yang pertama, saya ingin bukan mempertanyakan, kalau mempertanyakan mempersoalkan, tapi menanyakan ya kepada Pak Menteri. Ini kan ada P3K, Pak Menteri, ya. Terus ada CPNS. Ini jelas semua di sini. Saya mau tanya Pak Menteri, di mana posisi honorer? Ya kan, kalau ada posisinya diletakkan di mana dalam P3K misalnya, berapa persen? Ya kan, kuota untuk honorer tersebut. Yang kedua, Pak Menteri, tentu kita ingat PP 41 tahun 2020, Pak Menteri, tentang pengalihan, ya kan, pegawai KPK menjadi ASN dan atau P3K kalau mereka tidak mau menjadi ASN, ya kan, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Nah, di PP ini kan kalau saya tidak salah di peraturan komisi, Pak Menteri, ya di situ tidak dipersoalkan usia. 35 masih bisa jadi ASN. Kan begitu, Pak Menteri dan Pak Kepala BKN. Nah, bagaimana tentang honorer ini, Pak? Kenapa ada pengecualian? Ya, melalui PP 41/2020 terhadap KPK, walaupun mereka itu komisi yang sudah bekerja sekian lama, tetapi honorer ini kan jauh bekerja lebih sekian lama, Pak. Nah, kenapa ada pengecualian nih? Seperti guru di daerah, Pak. Nah, saya bicara karena banyak masuk surat ke sini, Pak, dan kami sudah RDPU juga dengan GTH3K, saya lupa namanya itu. Ya, mereka dari guru, dari tenaga kesehatan, ya, dan dari honorer lain. Ya, mereka mohon diperhatikan, Pak. Ini bagaimana, Pak Menteri? Kenapa ada kekhususan kepada KPK itu? Sementara ini sama-sama pekerja semua, Pak. Pekerja yang tulus, Pak. Guru honorer, tanpa guru kita tidak bisa duduk di sini, Pak.
Akan begitu. Ini kan mulia Pak semua. KPK juga mulia. Guru lebih mulia bagi saya khususnya. Tentu kita sepakat, kita juga memuliakanlah para guru ini Pak, para tenaga kesehatan. Nah, di mana? Bagaimana ini Pak Menteri? Ya kan? Ini hanya pertanyaan kepada Pak Menteri, mudah-mudahan bisa menjadi mudah-mudahan Pak Menteri bisa membuat terobosan Pak untuk ini Pak. Ini kan demi bangsa dan negara, demi nawacita Pak Jokowi itu sendiri. Nah, yang ketiga Pak Menteri, dan ini khusus kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. Tadi Bapak menyampaikan tentang usulan kebutuhan anggaran seleksi CPNS dengan prokes Pak. Itu lebih kurang 203 miliar 774 642 900. Kan begitu Pak. Nah, biar saya tidak salah dengar dan kami tidak salah menerima Pak, ini diajukan ke DPR atau langsung ke kementerian Pak, Kementerian Keuangan, atau nanti dijelaskan nih Pak. Iya kan, kalau ke DPR kami tidak pernah tahu ini Pak. Kalau diajukan mana bukti pengajuan Pak, akan begitu. Tolong jelaskan Pak, biar kita semua transparan di sini Pak. Ini uang kecil Pak, bagi orang yang merasa uangnya besar, kan begitu Pak. Tapi bagi kita semua, apalagi Pak Menteri, ini uang besar, sangat besar sekali nih. Iya kan, kalau saya dengan Pak Menteri ini cukup cerutu selesai semua Pak, kan begitu. Nah Pak Menteri, ini kan selisih antara jumlah kebutuhan ASN dengan jumlah rencana penetapan formasi ASN 2021 sebesar 533.836. Kan begitu Pak selisihnya. Ya kan? Nah, bagaimana caranya Pak Menteri meningkatkan jumlah formasi ini Pak? Karena kan jutaan nih Pak. Bagaimana caranya Pak Menteri meningkatkan formasi ini Pak, supaya ini bisa optimal di tahun 2021 Pak Menteri? Saya yakin Pak Menteri bisa lah. Pak Menteri ini kan manusia penerobos dan selalu bikin terobosan yang cerdas, kan begitu Pak. Ya. Yang terakhir, kalau tadi Pak Menteri berbicara tentang pasukan calo gentayangan Pak, nah ini menarik Pak. Bapak sendiri mengatakan pasukan calo gentayangan. Kalau Bapak sudah bicara begitu, berarti Bapak sudah pernah mendengar, walaupun mungkin tidak pernah melihat, apalagi merasakan Pak. Kan begitu. Tadi Pak Menteri mengatakan ini akan diminimize, bukan dihapuskan. Iya kan? Tetapi Pak Kepala Badan Kepegawaian Negara mengatakan untuk menghindarkan para calo bla bla bla, untuk menghindarkan kebocoran, maka kami sudah membentuk konsorsium, iya kan, dan kami sudah membentuk sistem yang cukup mantap, kan begitu. Saya mau sampaikan Pak Menteri, mungkin Pak Menteri belum tahu dan pasti tidak tahu lah, ini hanya mendengar rumor saja, rumor mengenai pasukan calo gentayangan Pak. Tentang konsorsium, pertanyaan saya itu sebenarnya siapa saja Pak konsorsium itu? Ini harus jelas Pak, ya kan? Karena untuk pansel calon PNS dan ya P3K itu, yang pimpin itu kan kalau saya nggak salah Kepala Badan ya Kepegawaian Negara Pak, itu yang pimpin Pak, ya kan? Unsurnya itu tentu Kemenpan RB, BKN, Kemendikbud Pak, begitu Pak ya? Ada nggak Mendikbud Pak? Dan BSSN, ya Pak ya? Nah Pak Menteri, saya mau sampaikan dalam sidang yang mulia ini, dalam rapat yang mulia ini, apakah Pak Menteri tidak pernah melakukan penerawangan Pak
bahwa sesungguhnya ada tim, ya, ada istilah tim di luar dan tim di dalam, Pak. Walaupun katanya ini sudah dibuat secara mantap, ya, secara teknologi, tapi kan semua yang kerja ini kan manusia juga, Pak, yang menguasai, Pak. Ya kan? Apakah Pak Menteri tidak pernah terpikir untuk mencari ada nggak mafianya ini, Pak? Iya kan? Saya jelas mengatakan ada tim di luar, ada tim di dalam, Pak. Saya akan buktikan nanti, Pak. Saya akan buktikan, dan nanti saya akan bicara ke Pak Menteri. Iya kan? 4 mata, Pak, mengenai ini. Ini ada timnya, Pak. Ada timnya, Pak. Iya kan? Ada timnya. Ya. Apa itu timnya? Ya. Tim itu adalah tim di luar itu dipimpin oleh seseorang, Pak. Seseorang, ya, yang diduga telah bekerjasama dengan semua unsur, khususnya untuk keamanan aplikasi, Pak, dan sistem, Pak Menteri, ya, aplikasi dan sistem, dan uji transparansinya, ya, untuk memastikan tujuan itu tercapai, Pak. Ada timnya, Pak. Nah, coba nanti Pak Menteri telusuri ini, Pak. Pak Menteri bisa bikin tim sapu jagat internal, Pak. Iya kan? Nah, kenapa ada tim ini, Pak? Ya, supaya kelihatan tes itu berjalan cukup fair. Mencegah pemain lain, Pak. Pemain lain inilah yang disebut sebagai pasukan calo gentayangan, Pak. Yang spekulatif. Ke Pak Ketua mengatakan sudah datang ke beliau, ke saya sudah datang juga, Pak, minta tolong. Oh, saya bilang enggak, kita nggak paham tuh yang gitu-gitu, kita nggak mau digari, Pak, nggak paham kita. Nah, inilah tim-tim gentayangan, Pak. Ya, inilah pasukan calo gentayangan itu, Pak. Ya kan? Tapi ada yang namanya calo, sifatnya spekulatif, ada jaringan atau sindikat. Inilah tim di dalam dan tim di luar, Pak Menteri. Iya kan? Ini sudah lama ada ini, Pak, sudah lama, Pak. Sudah lama ini, Pak. Jangan sampai nanti tim kuningan muncul, Pak, ke tim dalam. Kan begitu, Pak. Iya kan? Jangan nanti tim kuningan seperti masuk ke tim Senayan, Pak. Ya, kita kan harus fair-fair aja bicara, Pak. Ini karena kita minta, Pak, kita harus terbuka. Kan begitu. Iya kan? Nah, mengenai berapa biaya? Ya, itu sudah tidak rahasia, Pak. Saudara saya sudah kena, Pak, kena 200 juta. Ada yang 300, Pak. Jadi ini kalau saya istilahkan ke istilah pilkada, Pak, TSM, terstruktur, sistemik, masif, Pak. Ini cukup serius, Pak. Tolong, Pak, kepala BKN, dibantulah Pak Menterinya, Pak. Demikian juga dengan Ketua Komisi ASN. Beliau ini kan taunya tegak lurus, Pak. Saya ulangnya, cukup dikasih cerutu, selesai itu barang, Pak. Ya, kalau tidak COVID ini kita suka nyanyi-nyanyi juga, 2-3 lagu selesai. Kasihan beliau, Pak, tolong dikawal lah. Iya kan, nanti kami akan bicara 4 mata sama Pak Menteri mengenai ini, supaya ini tuntas, Pak. Gitu loh. Ke IPDN orang banyak minta tolong, itu mitra Komisi 2, Pak Mendagri, tapi mereka mengatakan tidak bisa, karena semua ya harus melalui bapak-bapak depan saya ini, Pak. Yo, kita aplaus, Pak.
gitu loh. Nanti kita akan teliti Pak, apakah ini betul-betul lolos secara lulus Pak. Kan ada yang lolos secara tidak lulus Pak, ada lulus tapi tak lolos. Nah, begitu Pak. Demikian Pak Menteri. Ya, ini bukan apa namanya mengkritik, ini mengkritisi Pak. Supaya betul-betul mitra kami ini mitra yang betul-betul bisa diandalkan dan mitra yang betul-betul bersih semua Pak. Demikian Ketua, terima kasih. Corong Edukasi, Pusat Informasi Pendidikan Terupdate.